Ternyata pada saat baru mulai produksi, ada merek lain yang seolah tidak terima dengan merek PS Store Glow. Istri Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 buka suara terkait pihaknya yang kalah dalam gugatan melawan PT PS Store Glow Bersinar Indonesia. Melalui unggahannya di Instagram, Sandi mengaku tidak terima jika kalah dalam kasus ini dan harus membayar ganti rugi dengan jumlah fantastis. Pengusaha asal Surabaya ini pun mempertanyakan hukum di Indonesia yang menurutnya sangat tidak adil. Jelas-jelas di sini ia merasa sangat dirugikan nama brand kosmetiknya ditiru oleh pihak Putra Siregar. Sandi mengklaim jika usahanya yang lebih dulu memakai nama dagang tersebut. Pasalnya, MS Glow disebut-sebut sudah beredar sejak 2016 lalu. Sementara PS Glow baru dipasarkan pada 2021. Sandi pun menuntut keadilan atas kasus ini. Bagaimana bisa kami merek MS Glow disebut dalam poin 3 secara tanpa hak dan melawan hukum meniru PS Glow dan PS Store Glow? Jelas-jelas merek kami sudah ada lebih dulu, ujarnya di Instagram pribadinya pada Rabu. Atas unggahan Sandi tersebut melalui unggahan terbaru di Instagram pribadinya, Septia pun mengeluarkan beberapa bukti. Septia membeberkan fakta mengejutkan terkait status merek dagang yakni MS Glow. Ternyata MS Glow terdaftar sebagai merek minuman serbuk di Dirjen Haki, bukan brand kosmetik. Brand kosmetik milik Gilang dan Sandi yang sebenarnya terdaftar di Dirjen Haki di kelas 3 adalah MS Glow for Cantik Skincare. Sedangkan nama MS Glow sebagai merek kosmetik di kelas 3 telah ditolak. Sementara PS Glow milik Putra Siregar dan Septia Siregar telah terdaftar di Dirjen Haki sebagai brand kosmetik dengan nama PS Glow atau PS Store Glow. Selain itu, istri Putra Siregar tersebut juga membeberkan ia dan suami beberapa kali melakukan upaya berdamai sebelum kasus ini diangkat ke pengadilan, seperti berkomunikasi dengan pihak Sandi dan Gilang. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Septia Siregar, Septia menjawab tudingan Sandi yang mengatakan ia dan suami rela merusak hubungan pertemanan demi uang. Karena Sandi mengklaim produk kosmetik PS Glow menjiplak MS Glow demi uang. Mendapat DM tersebut, Septia kemudian bersedia meminta agar tim perusahaan merubah kemasan produk PS Glow jika hal itu membebani pihak Sandi. Kedua belah pihak tersebut kemudian melakukan mediasi. Putra Siregar mendatangi Sandi dan Gilang. Namun pasangan suami istri ini meminta Putra Siregar membawa istrinya dan menyampaikan permintaan maaf kepada mereka berdua. Putra Siregar dan Septia Siregar memenuhi permintaan Sandi dan Gilang dalam upaya perdamaian tersebut. Mereka mendatangi Gilang dan Sandi lalu menyampaikan permintaan maaf. Dalam pertemuan tersebut kita sampaikan kita tidak ingin ribut, kita juga sudah menghentikan produksi, menarik produk dari beberapa reseller. Bahkan Bang Putra sendiri ketika mediasi ingin menyerahkan PS Store Glow itu kepada Mbak S, berharap agar semuanya bisa damai. Tetapi upaya damai tersebut gagal. Putra Siregar dan Septi juga memberitahukan jika pihaknya telah meminta perusahaan menghentikan produksi dan penjualan PS Glow yang dianggap sama dengan MS Glow. Pihak PS Glow juga dengan sukarela memberikan merek tersebut kepada MS Glow. Namun mediasi gagal, pihak Sandi dan Gilang justru menuntut ganti rugi sebanyak 60 miliar rupiah sebagai uang damai, sekaligus melaporkan Putra Siregar. Dan Putra Siregar ditetapkan sebagai tersangka kala itu, namun kasus tersebut segera dihentikan lantaran Dirjen Haki telah menetapkan PS Store Glow sebagai brand kosmetik. Akan tetapi, pihak Sandi dan Gilang rupanya tetap tidak terima, sehingga Putra Siregar dan Septia Siregar meladeni sebagai upaya pembelaan diri karena terus disudutkan. Pihak PS Glow ternyata memenangkan pengadilan karena brand kosmetik mereka telah resmi terdaftar di Haki, sementara MS Glow tidak. Beberapa mengatakan MS Glow sengaja tidak mempatenkan mereknya demi menghindari pajak. Namun tidak sedikit yang tetap menyudutkan pihak PS Glow lantaran disebut tidak memiliki etika dalam berbisnis. Maaf apabila ada salah dan hilaf untuk persoalan ini. Dan saya hanya ingin berkata jujur.